Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan surat pendek saja, tidak usah panjang-panjang. Saya ingin menyampaikan surat Al-Asr, pendek suratnya. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam surat ini Allah bersumpah dengan waktu asar, demi waktu asar, wal asr. Kalau dalam terjemahan itu sering diterjemahkan demi waktu, hanya begitu saja. Padahal bunyinya wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Manusia, siapapun manusianya dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tawassaw bil haqq yaitu selalu menganjurkan menyampaikan kebenaran. Tawassaw bis sabr, dalam menyampaikan kebenaran itu tawassaw bis sabr, penuh dengan kesabaran. Nah, mari kita kupas kenapa demi waktu asar wal asr. Allah bersumpah dengan waktu asar. Allah bersumpah. Kadang-kadang kita kan sumpah kan gitu ya. Ini Allah malah bersumpah dengan waktu asar. Untuk apa? Memancing perhatian kepada orang yang menerima wahyu ini, kepada kita manusia yang dikenai ayat ini. Dan kita punya perhatian dengan waktu asar. Kenapa asar? Ya, waktu asar itu waktu mau maghrib. Jadi ini bahasa isyarat. Kita ini berada dalam waktu asar, kita diingatkan oleh Allah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita manusia itu dalam keadaan merugi. Di saat waktu asar itu kita diingatkan kita ini waktunya dalam keadaan merugi. Kalau waktu asar masuk maghrib kita tidak berubah. Kenapa asar? Asar itu menjelang maghrib, maghrib sebentar lagi malam. Usia hidup kita ini sesungguhnya sama dengan ketika waktu asar. Sebentar lagi maghrib, sebentar lagi kita ini tenggelam, akhirnya meninggal. Jadi kalau bapak ibu yang usianya sekarang sudah 40 tahun ini hati-hati. Ingat kita ini berada dalam waktu asar. Sebentar lagi maghrib, akhirnya sebentar lagi meninggal. Dan diingatkan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kenapa kita merugi? Mungkin kita selama ini abai dengan perintah-perintah Allah. Sehingga diingatkan kita ini sudah sedang berada dalam waktu asar, sebentar lagi maghrib. Maghrib sudah lagi malam, akhirnya kita matahari tergelam malam. Berarti kita sudah lagi meninggal. Usia 40 tahun dekat dengan waktu meninggal. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Di dalam Al-Quran itu, ayat yang mengenai iman itu selalu berkaitan dengan amal soleh. Iman dan amal soleh. Orang beriman tapi tidak beramal soleh itu belum beriman sempurna. Ngakunya beriman. Anda beriman kepada Allah, beriman. Tapi kalau ada dengan sholat. Padahal datang musola itu adalah wujud dari iman. Dan wujud dari iman, datang sholat berjamaah itu wujud dari iman. Bentuknya amal soleh. Tidak hanya itu, termasuk berbaik hati dengan tetangga, dengan saudara, dengan kerabat, anak yatim, orang miskin. Itu amal soleh. Jadi iman itu harus diwujudkan dengan amal soleh. Nah, saya menjadi terkejut. Di musola ini ada orang ceramah. Gak penting amal itu, yang penting sholat. Loh, ini
orang punya ilmu apa tidak. Gak penting amal itu, yang penting sholat. Padahal Arabnya wal asri ingat insan lafi khusrin ila ladina amanu wa amilus shalihat. Bukti dari iman kita ini ya kita menjalankan perintah Allah. Allah menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita akhirnya sholat. Tapi gandengannya dengan iman itu selalu dikaitkan dengan amal soleh. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, bukan mengumumkan Al-Quran, tapi membaca kemudian mentadaburi Al-Quran, kita akan menemukan bahwa iman itu selalu dikaitkan dengan amal soleh. Jadi kalau ada orang gak penting amal, yang penting sholat, ini orang gak punya ilmu. Nah, itu salah benar mungkin. Enggak, saya dengar sendiri banyak hal. Ada yang mengatakan, misalnya, saya sebut aja namanya, Paskoro. Apa itu Islam? Islam itu sunnah, terus dalilnya dari mana? Terus gak penting gelar doktor, gelar profesor, gak penting. Loh, saya langsung pulang, saya ditegur oleh istri. Loh kok pulang? Ya. Jadi, yang saya melihat kalau ngundang jamaah kesini isi ceramah yang punya ilmu, biar kita punya pencerahan. Saya juga nggak kalau dari yang lain. Bukan saya ini sempurna, pengen belajar dari yang lain. Nah kalau yang lain itu isinya mementahkan, tidak punya dalil, tidak punya bijak, ya lebih baik jangan isi ceramah. Jadi sholat itu juga, datang sholat berjamaah itu amal sholat. Nah artinya itu amal itu apa? Amal itu perbuatan. Orang ngarit, orang pasang botol dan itu itu juga beramal. Tapi belum sholat. Sholatnya itu kalau amalannya itu diniatkan mencari ridho Allah. Kita bekerja itu juga beramal. Tapi kalau bekerjanya untuk mencari nafkah, mencari ridho Allah, rezekinya halal, itu amal soleh. Dalam pengertian umum itu masuk ibadah. Tapi kalau itu semua kita tinggalkan dengan sholatnya, kita nggak ada nilai, karena yang dinilai pertama kali, yang dihisab pertama kali itu adalah sholat. Memang betul, itu harus dijelaskan, ini tidak dijelaskan langsung perkataan pertama menjadi kesimpulan. Gak penting amal tapi gak penting sholat, gak penting amal tapi sholat. Udah, harus dijelaskan. Beramal tapi kemudian harus sholat. Setiap amal harus diikuti dengan sholat. Karena amal apapun tidak ada sholat, maka tidak dinilai oleh Allah. Yang dihisab pertama kali nanti adalah sholat. Itu yang harus ditegaskan. Jangan membuat kesimpulan tanpa dalil, tanpa penjelasan, tanpa argumentasi. Itu mentah. Yang mendengarkan jadi bentar gitu. Kok gini ya? Gitu. Jadi makanya saya beberapa waktu yang lalu sudah ngomong kepada Pak Yusuf, tolong teman-teman itu kalau itu ceramah ya harus dibekali, punya ilmu, punya hujah. Jadi iman itu selalu dikaitkan dengan amal soleh. Nah amal soleh itu macam-macam. Kita belajar ilmu, kita silaturahmi di kampung-kampung ini atau di kampung tetangga yang jauh, di negeri yang jauh, silaturahmi dengan umat Islam yang lain itu juga amal soleh. Enggak apa-apa. Yang penting tidak meninggalkan sholat. Sholat itu penting. Dasar seluruh kegiatan hidup manusia ini didasari pada sholat. Saya kadang-kadang terharu. Itu kan beda. Dia menyediakan di kotak belakang di mejanya itu sahur. Kalau waktu azan duhur sama asar itu, dia itu ke masjid, sempatkan waktu untuk sholat. Bukan becak itu. Untuk apa dia melakukan itu? Agar dia masuk kategori orang yang beriman dan beramal soleh, agar kita tidak masuk ke orang yang rugi. Sebab hidup kita ini berada pada waktu asar
lagi maghrib itu menuju kematian. Nah, kita persiapkan. Nah, kita sampaikan kebenaran. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita sampaikan dengan kesabaran. Saya kira itu sedikit saja. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua introspeksi apakah kita ini termasuk orang yang merugi atau tidak. Eman kita ini ada fasilitas musola, kita ngaji, kita tidak memanfaatkan sholat berjamaah, kita belajar ilmu. Kemarin saya sampaikan, barang siapa yang bersegera menuju masjid, masjid itu pengertiannya musola juga masjid, untuk berniat untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka orang itu akan diberi pahala seperti orang yang haji secara sempurna. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Hadis nomor 7273. Dalam kitab Mujamul Kubra. Ini harus menjadi penyemangat bagi kita. Saya menyayangkan bagi kita semua, termasuk diri saya, keluarga saya, kita punya fasilitas. Ayo kita gunakan untuk kita memperoleh sanggup menuju akhirat, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Saya kira itu. Bila yang terkibali kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.